Semangat pagi teman-teman. Kembali lagi saya Denny, peserta Latsar CPNS angkatan 12. Pada kesempatan kali ini saya akan curcol atau membahas materi tentang whole of government. Teman-teman, mungkin pada waktu misalnya ini sedikit saya ajak diskusi juga ya. Teman-teman mungkin ketika teman-teman belanja, misalnya mungkin beli kopi di tempat ngopi misalnya, eh, warung kopi atau semacamnya lah gitu. Terus makan di warung Padang atau warteg. Nah, kalau misalnya di antara tempat tersebut, nah selain menyediakan layanan pembayaran melalui cash, nah kalau misalnya di situ juga tersedia non cash, ya misalnya mungkin misalnya tempat ngopi itu bisa bayar pakai Dana, bisa bayar pakai GoPay, bisa bayar pakai OVO misalnya. Nah, pembayaran secara non tunai misalnya di tempat ngopi antara misalnya bisa pakai Dana misalnya dengan di tempat kopi tersebut sebagai merchantnya. Nah, itu adalah suatu bentuk contoh dari apa yang disebut sebagai whole of government dari sisi sederhananya. Nah, mungkin kalau misalnya contoh lainnya, teman-teman pernah mungkin bayar Samsat ya kalau nggak salah ya untuk pajak kendaraan motor di Indomaret sekarang kalau yang terbaru gitu, atau misalnya mungkin di Samsat keliling. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah punya pengalaman hal semacam ini, nah itu juga contoh lain dari apa yang disebut sebagai konsep whole of government. Nah, bahkan misalnya di Indomaret pun, misalnya teman-teman bisa bayar pajak, bisa bayar listrik, bisa bayar PDAM. Artinya kan dalam hal ini layanan yang ditawarkan terkait pembayaran pajak kendaraan motor gitu, terus pembayaran listrik, pembayaran air atau PDAM. Artinya kan Indomaret itu ataupun misalnya minimarket yang lain yang menyediakan layanan serupa itu tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti kerjasama dengan organisasi lain. Misalnya kayak contoh pembayaran pajak kendaraan motor ya mungkin ya kerjasamanya dengan pihak Samsat. Dan bahkan bisa saja tidak hanya kerjasama antara Indomaret dan Samsat saja, tetapi kalau sudah bentuk serupa pun ini bahkan kalau misalnya contoh dari sisi internal pun kan pasti saya yakin untuk sekelas Indomaret pun misalnya untuk mulai dari desain hingga pembuatan sistemnya apakah itu dikerjakan sendiri oleh Indomaret? Bisa saja menggunakan jasa pihak ketiga juga. Nah, itu juga termasuk suatu contoh lain terkait whole of government, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman pernah bikin paspor kan? Ya, terutama ya dalam waktu belakangan ini misalnya teman-teman ketika misalnya pernah mengurus paspor baru atau mungkin memperpanjang ya seperti pengalaman saya kalau tidak salah pada awal tahun 2019 itu kan diarahkan nanti untuk pengurusannya itu kan pasti diminta pembayaran. Nah, pembayarannya itu kan tidak mungkin langsung di kantor imigrasi, tetapi ini melalui jasa pihak lain, dalam hal ini ya melalui bank. Kalau tidak salah waktu itu saya bayar melalui BNI. Ya, artinya ya dengan model seperti ini adalah suatu contoh lain lagi yang berkaitan dengan whole of government. Saya ambil contoh yang terakhir yang berkaitan dengan whole of government adalah dari ketika saya menginisiasi tempat uji kompetensi mandiri, ya kebetulan juga ini masuk dalam yang saya usulkan di dalam aktualisasi Latsar CPNS. Nah, dari sisi misalnya seperti contoh dari sisi infrastruktur IT, TUK Mandiri itu tidak mungkin berdiri sendiri kalau misalnya tidak ada sokongan dari organisasi lain ya, walaupun ini masih sama-sama dalam naungan organisasi yang besar, dalam hal ini
ITK. Dalam hal ini untuk IT infranya, TUK Mandiri dibantu oleh UPT TIK dalam hal untuk IT infrastrukturnya. Dalam hal ini untuk alokasi bandwidth khusus untuk TUK Mandiri. Dan kebetulan juga TUK Mandiri ini tidak akan bisa beroperasi tanpa asesmen dari pihak Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Informatika, seperti itu. Nah, artinya ya memang sudah dalam hal ini TUK Mandiri di ITK ini sendiri ini memang lahir karena ya bentuk kerjasama dari organisasi lain juga. Nah, ini contoh kasus lain yang berkaitan dengan whole of government. Demikian penyampaian saya terkait materi whole of government. Bila mana ada kekurangan yang saya sampaikan terkait materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Semangat pagi!